trading tuh judi kan? Oh, kalau ditanya susah atau enggak, sebenarnya trading itu susah-susah gampang ya. Susahnya kenapa, gampangnya kenapa gitu. Kayaknya gue trading bisa cepat kaya juga. Trading cepat kaya gak sih? Nah, kalau trading cepat kaya. Oke, jadi balik lagi di konten Tanya Hendy. Kali ini masih bareng Hendytan. Yo, ya. halo semuanya. Soalnya ini YouTube-nya Hendytan ya kan, gak mungkin tiba-tiba ada orang lain di YouTube Hendytan. Oh iya dong. Tapi nggak tahu nih Tanya Hendytan nanti jadi tanya bareng Hendytan. Nah, nanti memang akan ada ya acara seperti itu. Collab-collab bareng influencer lain. Ya pasti ada lah ya. Nanti teman-teman bisa tunggu aja collabnya. Nah, kali ini kita balik lagi ke episode 2 Tanya Hendy. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan buat Ko Hendy, langsung aja drop di kolom komen video ini nanti dan bakal kita masukin pertanyaannya di video berikutnya ya, di episode ketiga. Oke. Nah, kali ini kita bakal bahas common things ya, hal-hal yang umum ditanya orang yang sebenarnya ini tuh mitos nih Kohen ya. Oke, apa itu? Mungkin orang-orang ngomongnya mitos trading. Jadi orang-orang tuh banyak nanya, trading tuh judi kan? Oh, itu mitos yang pertamanya tadi. Itu mitos pertama. Itu Oke. gimana tuh Kohen? Oke, kalau dibilang trading itu judi bukan sih? Jadi gini, kalau misalnya kita sebut trading itu judi, alasannya kenapa dulu gitu? Apa dasarnya kita menyebut trading itu judi? Karena sebenarnya kan dari definisinya sendiri, trading itu apa? Trading itu adalah jual dan beli untuk bisa mendapatkan untung. Terus kenapa bisa disebut judi? Itu yang saya tanyakan dulu kenapa. Biasanya orang-orang yang menyebutkan trading itu judi, ada dua alasannya. Yang pertama karena trading itu bisa untung, bisa rugi. Itu alasan yang pertama. Orang-orang yang mengatakan trading itu judi adalah mereka yang tradingnya loss atau kadang untung, kadang loss. Mereka nggak ngerti caranya, pokoknya kadang untung, kadang loss, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang trading itu judi karena dasarnya bisa loss dan bisa juga profit, kita nggak bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena bisnis apapun atau kita mau jualan apapun, dagang, kerja atau apapun, kita semua bisa rugi, ya kan? Kalau misalnya kita mau dagang apa deh, misalnya kita dagang kolak kayak di jalan gitu ya, mumpung lagi bulan puasa, bisa rugi nggak? Bisa kalau nggak laku. Kalau kolak kita nggak enak terus nggak laku gimana? Kalau kolaknya nggak habis gimana? Akhirnya basi. Bisa rugi kan? Bisa. Sama, jadi jualan apapun, bisnis apapun bisa rugi gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang trading itu judi karena bisa rugi, ya nggak tepat ya, karena semua hal di hidup ini bisa ada resiko kerugiannya juga gitu. Dan alasan yang kedua biasanya orang bilang trading itu judi adalah karena mereka nggak ngerti analisanya. Mereka cuma tebak-tebakan. Oh ya udah, ini kayaknya naik atau turun kan. Trading itu nggak pasti. Kalau misalnya kita prediksinya naik, terus ternyata dia turun, kan nggak pasti. Kita nggak tahu tuh hal yang pasti-pasti kayak gitu. Hal yang nggak pasti-pasti itu namanya judi. Jangan salah ya. Hidup ini juga nggak pasti ya. Kalau besoknya kita naik pesawat terus jatuh gimana? Jadi hidup itu juga nggak pasti ya? Betul. Kalau misalnya kita naik mobil terus kecelakaan gimana? Atau misalnya kita keluar ke jalan ditabrak mobil gimana? Nggak ada yang pasti ya. Misalnya tiba-tiba kena penyakit gimana? Atau tiba-tiba ketiban durian? Atau tiba-tiba ketiban rezeki? Nggak ada yang tahu. Jadi sebenarnya hidup ini juga nggak ada yang pasti gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, wah trading itu judi karena nggak pasti, semua juga nggak ada yang pasti gitu. Kerja besok pasti dapat gaji nggak? Ada yang tahu nggak bakal ada COVID, akhirnya kena PHK semua? Nggak ada yang tahu. Tuh semua juga orang berpikir gaji itu adalah hal yang pasti, ternyata nggak pasti juga. Apalagi bisnis, ada yang bilang pasti untung, nggak pasti naik terus, nggak pasti gitu. Jadi nggak ada yang pasti intinya ya kok ya? Betul, jadi yang bilang trading itu judi dengan dua alasan tadi itu mitos. Nah, berarti intinya dicoba dulu lah ya. Betul. Dipelajarin dulu. Betul. Kalau kita ngomongin bisnis kan, tadi Koko itu ngomong nggak ada yang pasti. Kita harus pelajarin dulu, dan orang tuh kebanyakan belum terjun tapi udah menuduh gitu kan, udah mencap jelek. Dan kebanyakan orang yang bilang judi itu kan berarti nggak analisa dong, tebak-tebakan. Soalnya kan kalau tebak-tebakan itu bisa dibilang gambling lah, judi. Iya betul. Nah berarti untuk belajar analisa ini juga bisa dibilang nggak susah nggak sih kok? Soalnya kan banyak orang yang bilang trading itu susah sebenarnya, belajar trading. Oke. Kalau ditanya susah atau enggak, sebenarnya trading itu susah-susah gampang ya. Susahnya kenapa, gampangnya kenapa gini. Kalau ditanya susah nggak? Susah. Kenapa? Karena trading ketika kita prakteknya untuk bisa menganalisa dengan banyak sekali indikator itu sulit. Pusing gitu. Apalagi banyak yang hitung-hitungan matematikanya kita harus kuat. Udah gitu kita ngeliat indikatornya juga harus jeli. Ya, dan juga dibutuhkan pengalaman yang cukup tinggi gitu ketika kita trading. Itu susahnya. Gampangnya gimana? Gampangnya kan sebenarnya trading itu antara naik atau turun kan. Kita tinggal open posisi antara buy atau sell. Kan sebenarnya simpel gitu, arahnya cuma dua, kalau nggak naik atau nggak turun. Jadi sebenarnya simpel nggak? Simpel sebenarnya.
Kalau misalnya kita analisanya naik ya kita buy, kalau analisanya turun ya kita sell. Jadi gampang-gampang susah. Yang biasanya bikin jadi susah adalah ketika kita mencari win rate yang terbaik atau mencari trading analisa yang akurasinya 100%. Padahal itu kan nggak mungkin kalau 100%. Padahal yang harus kita cari adalah indikator yang nyaman buat kita, yang nggak bikin kita pusing, tapi win rate-nya juga cukup buat kita. Yang pastinya jangan cari yang 100% akurat ya, tapi cari aja yang cukup untuk bisa bikin kita profit tiap bulan lah, gitu. Berarti emang kalau yang 100% akurat itu nggak ada ya? Nggak ada lah. Nggak ada, di dunia ini nggak ada yang 100% akurat. Kayak tadi ya, hidup aja nggak pasti ya? Iya, kamu nyebrang jalan juga kalau misalnya ada mobil tiba-tiba lewat, nggak ada yang tahu gitu yang namanya tiba-tiba kecelakaan. Memang di dunia ini ada namanya keberuntungan ataupun risiko atau kesialan gitu ya. Balik lagi memang ternyata bener ya hidup itu inti-intinya sih sebenarnya di tangan Tuhan lah gitu. Mau kamu sesombong apapun juga tetap aja kan balik lagi kalau Tuhan berkehendak kamu kemana ya udah jatuh aja gitu. Berarti sebelum trading jangan lupa doa. Itu juga salah satunya doa juga ya. Minta pertolongan lah gitu. Nah, trading kan banyak. Ada trading saham, trading kripto kan, trading forex. Nah, mungkin orang tuh berpikir trading forex tuh susah. Kan selain tadi aku nanya soal belajar trading tuh susah, trading kan banyak kan. Yeah. Kita bisa milih gitu mau saham, forex ataupun kripto. Iya. Kalau trading forex tuh susah nggak sih daripada yang lain? Ya sebenarnya sih sama-sama aja sama kripto, sama forex, kripto ataupun sama saham gitu. Sebenarnya sih konsepnya mirip-mirip aja gitu. Cuma memang yang dipelajarinya aja berbeda. Misalnya kalau saham kan udah jelas kita lebih belajar tentang mikro fundamentalnya. Maksudnya mikro fundamental itu adalah misalnya kita lebih belajarnya tentang perusahaannya seperti apa sih, apakah laporan keuangannya bagus, apakah prospeknya ke depannya perusahaannya bagus atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya forex kan kita lebih melihat ke makroekonomi. Misalnya kita ngelihat kadang kondisi perekonomian Amerika Serikat seperti apa sih, atau kondisi perekonomian dunia seperti apa sih yang bisa mungkin menurunkan harga emas ataupun US dollar ataupun mata uang lainnya gitu. Jadi kalau dibilang susah-susah enggak ya menurut saya sih sama-sama aja, cuma yang dipelajarinya aja berbeda. Kalau analisa teknikalnya kan kurang lebih sama-sama aja. Nah kalau kripto cukup unik kalau menurut saya sih. Ini juga sebenarnya dibilang lebih susah juga belum tentu juga ya teman-teman. Cuman kripto itu usianya yang paling muda. Jadi kalau kita lihat historical ke belakang itu sebenarnya lebih sulit diprediksi kalau menurut saya gitu. Skema pump and dump-nya itu dan scam-scamnya lainnya tuh jauh lebih banyak di kripto gitu. Tapi memang kripto ini kalau saya lihat potensi kedepannya bisa bakal jadi gede gitu. Oke, berarti intinya yang dari kita pelajarin aja ya, kayak kalau di saham tuh kan kita belajar mikro fundamental, kalau di forex kita belajar makro fundamental. Nah makro fundamental ini kan lebih luas dan bisa dibilang sepertinya lebih banyak gitu kan kok. Jadi ngabisin waktu buat kita trading gak sih itu buat nyari fundamental doang? Enggak juga ya. Sekarang kalau misalnya kita mau cari-cari news kan sebenarnya internet udah luar biasa ya. Kita mau nyari-nyari berita tuh gampang sekarang. Ada berita yang baru update aja udah muncul, mungkin bisa di CNN, bisa di CNBC, pokoknya banyak banget lah. Jadi akses news tuh gampang. Bahkan ada website-website kayak Forex Factory, Investing.com, Bloomberg. Tinggal lihat ke sana aja newsnya udah muncul semua kok. Bahkan kalau misalnya kita mau nyari nih berita yang berkaitan dengan US dollar saja udah disaring. Berita yang berkaitan dengan emas saja udah disaring. Berita yang berkaitan dengan oil udah disaring. Jadi menurut gua sih untuk cari berita sebenarnya udah melimpah banget. Tinggal kita pakai aja. Jadi buat trading itu ngabisin waktu enggak? Kalau ngabisin waktu ya sebenarnya sih jago-jagonya kita ya buat ngatur waktu aja gitu. Kalau dibilang ngabisin waktu, kalau kita nggak paham beritanya ngabisin waktu ya. Itu balik lagi sih kemampuan tiap orang gitu. Jadi, balik lagi belajar dulu aja ya. Iya, kalau misalnya udah pengalaman mereka nggak akan ngabisin terlalu banyak buat baca berita yang nggak penting gitu. Mereka udah tahu. Tapi kalau yang baru belajar udah pasti harus banyak ngabisin waktu itu. Kan kita belajar belum lagi baca pakai bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris gimana? Pusing. Iya, mau nggak mau ditranslate. Iya, itu kan lebih lama lagi jadinya. Translate juga belum tentu bener kan ya. Iya, kadang-kadang translate-nya kurang bagus. Itu dia teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman tuh pasti butuh yang namanya belajar sebelum terjun ke suatu hal. Apalagi teman-teman intinya kalau kata Ko Hendy tuh nggak bisa lah ya buat ngecap langsung trading itu judi. Kalau kita belum tahu, nyari tahu gitu, kayak teman-teman mau nyari tahu kebenaran tuh kan pasti dicari tahu dulu kan sumber-sumbernya kayak Ko ya. Betul. Terus banyak orang tuh di luar sana tuh kayak main judi, ada yang kaya gitu kan. Dan orang berpikiran kayaknya gue trading bisa cepat kaya juga. Trading cepat kaya gak sih? Nah, kalau trading cepat kaya itu hati-hati gitu. Nah, sesuatu yang cepat kaya itu pasti juga cepat miskin, oke? Jadi segala sesuatu yang kita dapatnya cepat itu keluarnya juga cepat, sama gitu. Bisnis apapun atau trading apapun, kita ingin returnnya tinggi, investasi apapun ya, pengen returnnya tinggi, udah pasti risikonya tinggi juga. Udah itu udah hukum alam yang udah pasti gitu. Gak akan kamu temuin misalnya bisa nggak modalnya cuma Rp1.000 tapi balik modalnya itu bisa 1 triliun. Ya nggak mungkin gitu. Kalau mau untung gede ya modalnya gedein. Kalau misalnya
mau untungnya kalau misalnya modalnya kecil ya untungnya dapatnya kecil juga gitu. Jadi itu udah hukum alamnya gitu. High risk high reward lah ya. High risk high return betul. Oke, high risk high return. Berarti emang nggak bisa kita pengen muterin duit kecil jadi gede dalam sekejap ya? Iya, kalau misalnya dibilang apakah dalam trading itu bisa cepat kaya, ya kalau misalnya dari awal modalnya 1 miliar, kita trading sekali dapat 1 juta, cepat kaya nggak dibilangnya? Ya buat orang yang penghasilannya UMR bilangnya cepat kaya, karena penghasilannya 100 juta, dia nggak ngelihat modalnya. Nah, modalnya udah kaya dari awal dia kan sebenarnya. Tapi kalau modal kita cuma 2 juta, 3 juta, terus berharapnya pengen berapa dapatnya? 200 ribu? Oke, 2 miliar nggak mungkin, udah gitu aja langsung to the point. Modal 3 juta dapat 2 miliar gitu, pelihara tuyul. Susah banget gitu. Bisa nggak sebenarnya? Bisa kalau kita profit terus ya. Kita kalau judi itu kayak menang terus gitu ya. Bisa gitu, gampang. Tapi balik lagi nggak ada yang pasti, nggak ada yang mulus lah ya. Iya, kehidupan ya. betul. Analisa aja nggak mulus, gimana kita mau judi gitu. Kalau judi lebih parah lagi kan, tebak-tebakan doang. Kalau gitu berarti trading tuh butuh modal besar. Tergantung makanya. Gimana tuh? Kalau modal besar tuh gimana definisinya? Maksudnya gini, kalau misalnya ditanya apakah modalnya besar, ya tergantung kamu pengen untungnya berapa. Kalau misalnya pengen untungnya 100 ribu, ya modalnya nggak usah 1 triliun gitu, nggak usah gede-gede. Kalau misalnya pengen untungnya 100 ribu aja, sebulan misalnya, ya udah modalnya 1 juta atau 2 juta itu udah cukup, 10 juta lah maksimal. 100 ribu sebulan udah pasti dapet tuh ya. Tapi kalau misalnya pengennya untungnya 1 miliar, ya iya modalnya harus lebih banyak dari 1 miliar lah. Masa pengen modalnya cuma 10 juta? Nah ini gitu. masuknya ke pengaturan mana nih? Money management? Betul. Pengatur sebenarnya lebih ke pengaturan trading plan sebenarnya. Oke, trading plan. Trading plan-nya, ya kayak misalnya kita mau bikin bisnis, ya kan? Mau bikin bisnis nih, kita kan pasti ngelihat mau ngincar kan target income-nya berapa. Misalnya mau 30 juta, mau 40 juta ya. Udah gitu pasti modal menyesuaikan tuh dari target income kita. Berarti kemungkinan modalnya butuh sekitar 500 sampai 1 miliar gitu. Kalau misalnya kita pengen income-nya lebih gede lagi ya bisa, tapi modalnya pasti lebih gede lagi. Udah pasti kayak gitu. Berarti balik lagi ke high risk, high return ya. Semakin besar yang kita keluarkan, semakin besar juga kemungkinan yang kita dapat gitu. Enggak, bukan high risk high return ya. Karena kan ini returnnya kurang lebih pakai persentase yang sama. Bisa dibilang gini, untuk mendapatkan untung yang besar modal kita harus besar gitu. Oke, jadi dibikin balance lah ya. Iya betul. Kalau high risk high return kan berarti risikonya makin gede, untungnya makin gede kan, sebenarnya risikonya sama-sama aja gitu. Returnnya juga sama-sama aja, toh persentasenya sama toh. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu untuk pertanyaan yang kita lemparin ke Ko Hendy ya. Dan kalau teman-teman tahu tuh Ko Hendy sibuk tuh sebenarnya. Sibuk. Jadi teman-teman buat yang punya pertanyaan langsung aja lempar di kolom komentar. Iya. Bakalan kita taruh di next video kita di Tanya Hendy episode 3, dan siapa tahu ada yang bisa jawab pertanyaan teman-teman selain Ko Hendy ya. Kita masih nggak tahu siapa, teman-teman tunggu aja. Oke, mungkin dari Ko Hendy gimana? Oke, dari gua sih itu aja udah cukup juga. Ya moga-moga teman-teman suka dengan konten Tanya Hendy seperti ini ya. Nanti kalau misalnya suka, kita akan perbanyak lagi konten seperti ini. Oke, mungkin dari gua udah cukup. Gue Hendy Tan dan gua pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.